tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Ya, semua lagu dari Jumatif jangan pernah menyerah. Lagu yang sangat fenomenal lagi, yang sangat banyak menggugah teman-teman kita, apalagi dalam kondisi kayak gini. Oke, masih disiarkan langsung dari Maugani Center. Masih dengan narasumber kita one and only Bapak Amadi Suwenten. Selamat malam Amadi, apa kabar? Selamat malam Mas Erik, kabar saya selalu baik. Selalu baik Amadi, luar biasa. Oke Amadi, untuk hari ini apa yang kita bahas Amadi? Sesuatu yang mungkin menarik bagi banyak teman-teman kita di luar sana Amadi dengan kondisi yang kayak begini. Saya mau sharing satu hal, yaitu mengenai self healing. Self healing Amadi. Wah, ini self healing sendiri apa itu Amadi? Pengertian dari self healing, arti luasnya atau konkretnya begini? Kalau kita lihat dari sisi bahasanya, self itu kan artinya diri sendiri. Yes. Healing itu artinya penyembuhan, atau boleh juga dibilang sebagai pengobatan. Biasanya orang yang sakit karena penyakit di healing dalam artian diobati dulu, setelah itu dilahirkan, di healing lagi untuk mendapatkan kesembuhannya. Jadi self healing itu adalah bagaimana kita melakukan healing terhadap diri sendiri. Bisa ya, kita berarti setiap orang tuh punya daya menyembuhkan diri sendiri ya? Sebetulnya yang menyembuhkan semua penyakit itu memang atas izin Tuhan adalah dirinya sendiri. Termasuk juga mungkin Mas Erik pernah baca buku, dikatakan bahwasanya apotek yang paling luar biasa bagi kita sebagai manusia itu adalah diri kita sendiri. Jadi karena diri kita sendiri yang tahu apa kebutuhan kita ya. Betul gitu. Nah, sering yang terjadi adalah kenapa begitu kita mengidap satu penyakit ya, terkadang sembuhnya itu lama karena kita tidak mempercayai diri kita memiliki kemampuan untuk itu. Udah kehilangan kesadaran untuk menyembuhkan diri sendiri. Betul. Jadi katakanlah misalnya sakit kepala gitu ya. Kita kebanyakan orang itu tidak mempercayai dirinya bahwa mampu menghilangkan rasa sakit kepalanya itu. Karena tidak yakin tadi ya. Tidak yakin. Jadi begitu merasa sakit ya udah panik duluan nih. Obat mana gitu ya. Nggak salah. Karena kebanyakan memang obat itu kan sebetulnya untuk menghilangkan gejalanya, bukan penyakitnya. Jadi gejalanya ini berarti penyebab dari penyakit tersebut ya? Bukan. Gejala itu contohnya misalnya nih, rasa panas, rasa sakit, mual dan lain sebagainya, itu gejala. Penyakitnya sendiri itu bisa hal-hal tertentu, bisa jadi ada gumpalan energi sehingga menyebabkan peredaran darah itu menjadi tidak lancar dan sebagainya. Nah, penyebabnya itu tergantung kalau Mas Erik pernah baca bukunya George Kapas, itu di sana mengatakan bahwa ada body syndrome istilahnya ya. Jadi ada lima hal bagaimana kita itu bisa sakit disebabkan karena kita menginterpretasi informasi dari luar. Nah, di buku ini juga sebenarnya sudah disebutkan juga body syndrome itu di self healing ini. Jadi di sini juga disebutkan. Jadi begini. Pada saat kita menerima informasi dari luar, kita merepresentasikan informasi tersebut menjadi sebuah bahasa di dalam diri kita. Itu kita membahasakan. Contohnya adalah pada saat kita melihat perilaku orang tertentu gitu ya,
tentunya Mas Heri itu kan menginterpretasikan perilaku orang tersebut kan. Betul. Ya, Betul. misalnya perilaku orang itu kok begini, kok begitu dan lain sebagainya. Nah, itu akan energinya itu akan mengendap di salah satu bagian dari tubuh kita. Nah, di buku di sini itu disebutkan five body syndrome itu dibagi menjadi 5, Mas. Jadi, dibagi menjadi 5. Yang pertama itu kalau kita terkena rasa sakit ataupun nantinya menjadi penyakit dari pusar nih ke atas. Ada bagian sendiri dari pusar ini ke atas. Nah, itu yang disebut dengan crying syndrome. Crying syndrome. Sindroma menangis. Sindroma menangis. Jadi artinya apa? Artinya adalah kalau yang ini kena ke atas, kita itu tidak mampu memecahkan satu masalah. Gitu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah yang terkena penyakit ini dari sini nih. Contohnya apa penyakitnya? Sakit mah. Ya. Itu termasuk crying syndrome. Itu termasuk crying syndrome. Dari pusat ke atas. Terus sakit hati, sakit ginjal. Terus sakit hati sama yang lain nggak termasuk kan? Yang mana? Sakit hati sama pacar itu nggak termasuk kan? Sebetulnya itu termasuk crying syndrome. Itu termasuk crying syndrome. Berarti anak muda sering banyak teman-teman di rumah yang muda-muda banyak yang sakit hati. Kayak gitu memang. Iya, susah move on itu. Itu termasuk crying syndrome. Dengan teman-teman susah move on ya. Susah move on itu crying syndrome. Crying syndrome. Bisa aja yang terkena itu adalah asam lambungnya. Ya, karena pada saat susah move on, di sana itu kan ada rasa sedih, ada rasa marah, ada rasa kecewa, ada rasa dendam, sakit hati dan sebagainya. Gitu. Jadi itu termasuk crying syndrome. Termasuk juga orang yang memiliki keterampilan atau kompetensi marah. Marah itu keterampilan loh. Jadi orang pemarah itu tidak serta-merta menjadi pemarah. Dia belajar dulu jadi marah. Gitu. Menghadapi satu situasi muncul marah, situasi lagi marah lagi. Nah, berhubungan dengan sebab akibat bukan? Selalu berhubungan seperti itu. Gitu. Jadi akhirnya karena marah itu dibiasakan menjadi kebiasaan marah, maka lama-lama menjadi pemarah. Gitu. Jadi julukan pemarah. Gitu. Iya. Nah, kalau sudah seperti itu, yang terkena itu apa? Yang terkena adalah peredaran darah, yang terkena itu adalah jantung, yang terkena itu jadinya itu bisa hati juga bisa kena. Gitu ya. Itu merambat berarti momennya? Merambat semua gitu. Jadi makanya kalau masyarakat kita kebanyakan ya sakit mah gitu, berarti emosinya itu tidak stabil. Itu penyebabnya. Makanan itu hanya sebagai pemicu. Pola makan dan sebagainya itu hanya sebagai pemicu. Makanya kalau orang-orang yang emosinya itu stabil, dewasa dalam menyikapi sebuah situasi yang ada, sekalipun dia pola makannya itu tidak teratur, dia tidak akan terkena asam lambung. Betul. Iya. Dan tadi saya sebutkan itu sampai rasa sakit hati dan dendam. Nah, beberapa klien yang saya tanganin itu mengakibatkan yang bersangkutan itu sampai bisa kena kanker. Wah, sampai segitu ya? Iya. Karena itu menahun sekali, akut sekali berarti. Itu udah akut sekali. Makanya kalau yang saya tanganin itu adalah penyebabnya ini, emosi dendamnya ini yang kita tangani. Dendam secara fisik yang sudah termanifestasi ke fisik itu perlu dibantu oleh dokter. Siap. Ya, itu baru crying syndrome. Yang kedua, kalau yang terkena itu daerah pundak, rasa sakit atau nyeri dan sebagainya, itu yang namanya responsibility syndrome. Nah, responsibility syndrome itu artinya adalah memikul satu beban tanggung jawab yang berat. Gitu. Atau sering mengambil keputusan-keputusan yang bertentangan dengan hati. Makanya terkena itu di sini nih. Di daerah pundak.
termasuk di daerah tulang belakang. Oh, Nah, siap. semakin ke bawah, dari tulang belakang itu yang terkena, semakin berkaitan dengan keuangan biasanya. Oh, gitu. Makanya sekarang cek nih, Mas Erik, pinggangnya sakit nggak? Ini sudah, ini karena dengan keadaan corona begini sakit sekali, Mas. Nah, makanya itu berkaitan dengan keuangan. Karena keuangan sudah menipis banget. Nah, itu udah sih. Gitu ya. Itu. Nah, yang ketiga itu adalah reaching syndrome. Reaching itu artinya ingin mencapai, tetapi nggak bisa. Siap. Ya, saya ingin sekali menjadi seperti ini, menggapai sesuatu yang seperti ini, tapi nggak bisa. Yang kena itu tangan. Yang kena itu tangan. Atau misalnya, mestinya hidup saya tuh kayak begini loh, tapi kok kondisinya seperti ini. Nah, itu tangan yang kena. Ada peribahasa, bagaikan si punggu merindukan bulan. Gitu. Jadi itu tangan yang kena, apakah tangan kebas dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kalau misalnya ingin hidup seperti yang mestinya begini, tapi nggak bisa, gitu ya. Ditambah lagi merasa tidak aman di dalam hidupnya, maka pemicunya itu adalah kecelakaan, yang patah itu adalah tangannya. Itu bisa dikombinasi juga seperti itu, ya. Dan yang keempat itu dari pusat ke bawah, itu yang namanya adalah guilty syndrome, penyesalan. Penyesalan. Maka yang terkena itu dari pusat ke bawah. Contohnya apa? Ginjal, prostat, rahim, ya. Nah, kalau misalnya nih rasa sakit hati, rasa dendam, ditambah lagi dengan penyesalan, maka yang kena itu adalah daerah rahim. Gitu, ya. Termasuk juga kalau yang laki-laki itu daerah prostat. Ataupun itu bisa ini tuh letoy, gitu ya. Makanya jangan kebanyakan menyesal bagaimana ya. Kalau ninggalin mantan ya udahlah, tinggalin. Ya udah, di letting gua aja, di letting gua. Berarti teman-teman di rumah harus mengurangi rasa penyesalan biasanya prostat. Seperti itu. Catatannya. Iya. Nah, yang terakhir itu adalah flight syndrome. Flight syndrome itu artinya yang kena itu adalah dari pangkal paha itu sampai ke kaki, gitu ya. Nah, artinya adalah ingin lari dari kenyataan tapi nggak bisa, gitu. Banyak kasus yang saya tanganin yang terkena daerah kaki itu ya, misalnya nih di rumah tangganya dengan pasangan itu tidak akur, dengan mertua, dengan ipar itu tidak akur ya, tapi nggak bisa lepas dari suasana atau situasi tersebut. Maka yang terkena penyakitnya itu adalah di daerah kakinya. Gitu. Makanya kalau saya sebagai terapis, termasuk juga teman-teman sebagai terapis maupun sebagai seorang healer, nah memudahkan kita menangani pasien tersebut, gitu. Ya salah satu contoh ya misalnya nih, kok dia itu memiliki satu rasa marah yang mendalam, berarti kan daerah perut ya ke atas kan. Nah, ditambah lagi dengan ingin lepas dari satu situasi tapi nggak bisa. Maka yang bisa muncul itu adalah satu penyakit, apakah itu asam urat, munculnya itu yang di kakinya. Gitu. Jadi semua berhubungan. Jadi semua penyakit awalnya itu adalah dari level spiritualnya dulu, ya. Misalnya rasa marah atau merasa marah, merasa sedih, merasa kecewa. Nah, kalau ini tidak ditangani dengan baik, maka termanifestasi ke level psikologis, yaitu mental sama emosi. Yang tadinya hanya merasa marah, jadi marah beneran. Jadi pemarah. Jadi marah beneran. Nah, kalau ini tidak ditangani, maka baru termanifestasi ke fisik, menjadi sakit mah dan sebagainya. Begitu, Mas. Begitu. Untuk ini Pak Andi, misalnya self healing ini kalau saya dengar sangat menarik sekali bagi teman-teman dan dengan keadaan sekarang ini. Dengan sekarang ini, seberapa penting Pak Andi kalau dengan keadaan sekarang ini, berapa penting kita harus benar-benar menguasai self healing ini? Jadi gini, sebenarnya semua orang itu bisa menguasai self healing ini, ya.
Nah, sangat penting ya untuk situasi seperti sekarang ini ya. Dan yang namanya healing itu tidak hanya kita mentransfer satu energi tertentu kepada diri sendiri ya, ataupun kita menggunakan satu metode-metode tertentu seperti misalnya self hipnosis, menghipnosis diri sendiri dan sebagainya ya. Tetapi dengan melakukan satu perubahan berpikir saja itu sudah healing loh. Oh begitu. Ya. Ya. Jadi dengan melakukan satu merubah cara berpikir, memaknai sebuah peristiwa ya, itu kita sudah melakukan healing itu sendiri. Contoh misalnya nih, sekarang ini dalam COVID-19 ini ya, Mas Erik bagaimana memaknai situasi ini? Kalau COVID ini memang seperti apa ya? Saya rasa bagi kami dan teman-teman semua itu seperti cuti bersama ya Bapak. Jadi rezeki nggak ada, kayak gitu kan, rezeki yang semula kita mendapatkan penghasilan dari satu titik ini sudah tidak terlihat lagi, dan keseharian maksudnya rutinitas yang tadinya kita kerjakan itu tidak kita kerjakan lagi, dan banyak sekali kekurangannya yang biasanya kita bisa ketemu sama teman apa segala macam untuk sekedar say hi atau segala macam dibatasi juga kan. Nah ini membuat kami seperti kehilangan arah, kehilangan ini. Iya, kehilangan arah ya. Pada saat mengambil satu kesimpulan kehilangan arah, perasaan yang muncul apa? Perasaan yang muncul pertama adalah bingung. Oke, terus? Bingung, stres. Ya, dan sedikit putus asa. Kalau teman-teman yang lain sudah malah ada yang putus asa nih. Putus asa. Ya. Itulah sebenarnya. Jadi itu kan dari kita memaknai satu situasi pada akhirnya memunculkan emosi negatif. Oh siap. Itu ya. Nah, kalau saya memaknai situasi yang ada sekarang ini itu adalah kreativitas. Oke. Gitu. Jadi kesempatan buat saya yang sebelumnya saya tidak pernah melakukan yang begini loh. Betul. Jadi kenapa saya tidak pernah melakukan ini, Mas Erik tahu nggak? Karena saya nggak ngerti. Oh. Gitu. Karena saya nggak ngerti. Oke. Termasuk juga melakukan yang namanya training online ya. Termasuk saya bisa melakukan baru tadi malam juga ya, melakukan hipnoterapi jarak jauh. Oh. Gitu. Jadi pasien saya itu ada di Bekasi ya, saya di sini, itu live kita. Okay. Melakukan pengembangan loh ya. Yang sebelumnya itu saya nggak ngerti melakukan itu. Gitu. Terpaksa. Iya. Karena dipaksa, akhirnya terpaksa, sekarang menjadi biasa. Saya melakukan hal yang seperti ini. Gitu. Nah, tergantung bagaimana kita memaknai sebuah situasi akan mempengaruhi mental kita, akan mempengaruhi belief kita, akan mempengaruhi frame of mind kita. Frame of mind kita itu adalah bingkai pikiran kita. Nah, bingkai pikiran kita inilah yang menentukan bagaimana kita berperilaku. Gitu. Ya. Makanya kalau bisa kita memaknai sebuah situasi sekalipun seperti sekarang ini secara positif, ya secara positif, maka mental kita akan menjadi positif, frame of mind kita juga menjadi positif, perilaku kita juga akan jadi positif. Jadi ya, sehingga itu juga disebut dengan salah satu metode healing. Tapi sudah ada perbedaan tadi Pak Made dengan dengan keadaan begini menjadi sangat punya banyak sekali skill baru, dan kami ini tetap tenggelam dalam. Soalnya kan pertama mungkin kami butuh sharing dengan kayak acara-acara begini Pak Made, acara-acara begini saya rasa memang kenapa saya Pak Made untuk ngajak acara begini, karena saya yakin teman-teman di rumah pasti merasakan dengan apa yang saya rasakan Pak Made. Gitu, makanya kenapa saya buat acara kayak gini. Nah, selanjutnya Pak Made ini pasti banyak teman-teman bertanya ini apa bisa semua orang melakukan self healing Pak Made? Dan kalau bisa,
Dan kalau bisa sejauh mana mereka bisa melakukan? Bisa, seperti tadi yang saya bilang, dengan merubah cara kita berpikir itu juga healing. Siap. Ya. Yang kedua adalah dengan beraktivitas secara rutin, tidak secara terus-menerus, itu juga healing. Dan yang ketiga adalah kita bisa belajar healing secara bersama-sama. Oh, bisa ini ya. Bisa. Ya, saya akan kasih caranya, kasih videonya ya. Nah, sebelum saya memberikan satu apresiasi ya, sederhana sekali bagaimana kita bisa melakukan healing, perlu saya jelaskan bahwasanya yang namanya healing itu selalu harus ada 3 proses, Mas. Oke. Ya. Prosesnya tiga ini nggak bisa lepas ya? Nggak bisa. Okay. Salah satu di antara ketiga ini tidak ada, berarti itu bukan healing. Oh, gitu. Okay. Ya, jadi yang pertama itu adalah pencabutan. Jadi apa yang sebetulnya tidak dibutuhkan oleh diri Anda itu Anda mesti lepas atau cabut dulu. Oh, ya. Ego apa segala macam. Tidak hanya begitu. Contohnya misalnya begini. Anda sakit batuk, ya. Kok lama sekali saya bisa sembuh dari sakit batuk saya ini. Kalau baru bangun, kok napas tidak nyaman, bahkan kecenderungannya itu sesak. Oke. Ya. Nah, apa yang kita cabut? Apakah batuknya? Enggak. Kenapa bisa batuk? Mungkin Anda itu adalah seorang perokok. Oh gitu ya. Ya. Maka yang dicabut itu adalah rokoknya ini. Rokoknya gitu. Penyebabnya. Iya. Jadi penyebabnya ini harus dicabut dulu, yaitu rokoknya. Gitu. Nah itu dicabut dulu. Atau misalnya ya Anda sering pusing, ya lelah di siang hari. Saya sering tuh. Ternyata itu mungkin salah satu penyebabnya adalah sering begadang. Oh begitu. Sering begadang. Mestinya jam 10 itu tidur, itu sampai jam 1 baru mulai tidur. Oh iya. Ya, tidur, setelah itu jam 2 baru bisa tidur, jam 3 baru bisa tidur ya. Ya tentunya tubuh mengalami kelelahan. Gitu. Maka yang dicabut ini adalah kebiasaan begadangnya. Gitu. Jadi kalau misalnya nih kita ini kurang fit, kurang sehat gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang berlebihan yang kita konsumsi. Ya salah satunya mungkin yang kita berlebih kita konsumsi itu adalah karbohidratnya misalnya. Maka unsur karbohidrat dalam makanan inilah yang kita cabut. Gitu. Termasuk juga nantinya ya faktor-faktor psikologisnya, faktor-faktor emosinya. Nah ini yang mesti kita cabut. Gitu. Nah pertama pencabutan. Nah kalau kita sudah cabut, maka ke langkah 2-nya yaitu langkah pengisian. Ya bisa aja misalnya kita mengalami sering sakit kepala, bisa saja itu karena dehidrasi. Maka pengisiannya apa? Lebih seringlah minum air putih. Gitu. Yang tadi kurangi rokok, kurangi kopi, kurangi soda di pencabutannya, di pengisiannya bisa jadi itu adalah lebih seringlah minum air putih, lebih awal tidur. Itu pengisiannya. Saya juga sering pusing, tapi pusing bukan karena apa? Karena ada duit itu. Nah, ya kalau begitu ya harus diisi ya. Harus diisi. Cara pengisiannya yang seperti itu adalah kerja. Siap. Ya. Itu adalah kerja gitu ya. Nah, kan baru 2 nih. Jadi dicampur dulu, setelah itu diisi, dan yang ketiga dilakukan pemulihan. Yaitu rekonsiliasi. Dilakukan rekonsiliasi. Contoh misalnya, kenapa orang yang merokok itu ya tidak bisa dinasehati? Karena banyak faktor kehidupan yang terlibat di sana. Benar. Gitu. Rasa pertemanan, rasa keyakinan kalau tidak merokok tidak keluar ide, ya. Terus masalah rasa kesepian, ya kan?
baru kesepian itu merokok dan lain sebagainya. Banyak faktor yang melingkupi dari sisi merokoknya itu sendiri. Begitu kita cabut, kita isi dengan sesuatu yang baru, belum tentu bagian tubuh kita yang sebelumnya menerima kenikmatan dari merokok itu bisa menerimanya. Bisa jadi berontak. Bisa jadi berontak itu. Saya memutuskan berhenti merokok. Itu saya sakau seminggu. Oh gitu ya. Sampai keluar apa namanya itu? Air liur. Jangankan melihat orang merokok, jangankan mencium bau asap rokok ya. Memikirkan rokok saja ini bisa keluar air liurnya. Dan sakau badan itu rasanya remuk semua. Itu seminggu. Saya bertahan seminggu. Perjuangannya seperti itu, Pak. Perjuangan seperti itu. Nah, pada akhirnya lewat dari seminggu ya sudah menjadi terbiasa dengan tanpa rokok. Sudah mulai terbiasa. Mulai mencium bau rokok saja itu sudah merasa tidak nyaman. Iya. Gitu. Menarik, Pak Made. Menarik, banyak teman-teman yang berusaha gitu, Pak Made. Mungkin mereka dapat ide dari temannya untuk menahan beberapa hari. Ada kiat nggak, Pak Made, biar agar supaya Anda pasti yakin di teman-teman di rumah masih ada ya mencoba untuk seperti Pak Made menahan untuk seminggu tidak merokok, dan ketika ada acara musik elektronik dia kembali lagi merokok, dan dia bilang sama saya, percuma ya kemarin berusaha 10 hari atau seminggu untuk berhenti merokok, ternyata saya juga masih merokok lagi. Ada kiat lagi, Pak Made? Kiatnya yang tadi itu keyakinan balik ke awal kata hatinya ya. Jadi banyak orang yang di sininya secara logika, secara sadar sudah memiliki satu keputusan saya berhenti merokok. Tapi di sini mengatakan yakin belum bisa gitu loh. Itu yang paling besar tuh. Begitu misalnya nih, banyak orang kok susah berhenti merokok, itu di sini loh. Iya. Maka yang pertama sekali yang harus diajak berdamai itu adalah yang ada di hati. Oke, diri sendiri. Yakinkan dulu bahwa benar-benar ingin berhenti merokok. Oke. Ya, sehingga Anda memutuskan di sini, Anda tahu manfaatnya, kenapa Anda berhenti merokok. Dan dampak kedepannya gara-gara Anda berhenti merokok itu secara positif itu apa-apa saja, sehingga hati Anda itu kuat untuk memutuskan berhenti merokok. Sudah tiga poin berarti, Pak Made. Ya. Jadi pencabutan, pengisian dan pemulihan. Jadi gini, salah satu cara yang bisa kita lakukan ya. Dan ini metode healing ini sangat-sangat sederhana sekali. Semuanya yang melihat bisa melakukannya ya. Termasuk juga nanti setelah live ini kalau kita upload video kita ini Mas, itu orang masih bisa melakukannya. Caranya itu sederhana ya. Dan Anda bisa mengakses menyatukan energi Anda di dalam diri Anda dengan energinya semesta. Gitu. Dan ini tidak perlu mantra atau apa, enggak perlu. Jadi caranya itu adalah sederhana kayak begini. Kita lakukan bersama ya. Kita lakukan bersama. Oke. Caranya tangannya kayak begini. Kayak gini tangannya. Jadi di dalamnya ini masih ada cembungan. Oke. Bukan begini ya, bukan begini, tapi begini Mas. Sekarang taruh nih di dada. Nah, kaki upayakan itu jangan disilang. Oke, taruh aja. Lurus sama dia. Lurus, pejamkan mata dan fokuslah dengan nafas. Pada saat menarik dan fokuskan nafas, benar-benar dirasakan. Dan yakinkan diri Anda memasuki tingkat relaksasi yang sangat-sangat rileks. Dan sekarang benar-benar fokus pada nafas. Tarik nafas yang kuat dari hidung, hembuskan dari mulut, dan rasakan diri Anda menjadi semakin rileks dan santai. Fokus saja pada nafas. Dan sekarang imajinasikan bahwa hidung Anda
itu pindah ke telapak tangan kiri dan kanan. Imajinasikan hidung Anda pindah ke telapak tangan, sehingga napas Anda sekarang adalah dari telapak tangan. Begitu Anda menghirup udaranya dari kedua telapak tangan, dan pada saat menghembuskan napas, Anda menghembuskan napas dari kedua telapak tangan. Anda imajinasikan benar-benar merasakan napas di kedua telapak tangan Anda. Oke, saya rasa cukup. Buka matanya, terus tangannya diginikan sekarang, digosok-gosokkan perlahan-lahan, gosok-gosokkan perlahan, tahan sekali. Setelah itu diginikan. Apa yang dirasakan? Hangat Bang Made. Hangat. Oke. Coba dimainkan perlahan-lahan begini. Yang dirasakan di kedua telapak tangan apa? Seperti ada sesuatu Bang Made. Ada bola gitu. Iya. Ada bola. Ada. Coba diginikan tangannya sekarang. Oh. Dua ini. Ditunjuk ini, digerak-gerakkan secara perlahan-lahan. Apa yang dirasakan? Ya, kayak ada ruang dulu. Ada tusuk-tusuk ya. Nah, balik sekarang balik. Oke, diginikan lagi, diginikan. Rasa? Iya. Nah, ini yang Anda gunakan untuk melakukan self healing. Oh, oke. Contohnya misalnya kalau sakit kepala, ginikan aja kepalanya. Oh, iya. Pas di atas telinga ini ya. Iya. Atau kalau misalnya Anda menemukan di suatu tempat di kepala rasa sakitnya, tunjuk aja di situ. Siap. Tunjuk aja di situ dengan dua ini. Kalau misalnya tidak nyata benar, ya sakit kepalanya, tunjuk aja begini. Coba dilakukan. Ini caranya tunjuk kayak begini, pejamkan mata, ya. Dan pertama-tama katakan kepada diri sendiri dalam hati saja, saat ini saya menyeimbangkan otak saya. Saya mengirim energi dari tangan kanan saya diterima oleh tangan kiri saya. Oke. Setelah itu saya mengirim energi dari tangan kiri saya diterima oleh tangan kanan saya. Saya mengirimkan energi dari tangan kanan saya diterima oleh tangan kiri saya. Saya mengirimkan energi dari tangan kiri saya diterima oleh tangan kanan saya. Saya mengirimkan energi dari tangan kanan diterima oleh tangan kiri saya. Saya mengirimkan energi dari tangan kiri diterima oleh tangan kanan saya. Saya menyadari bahwa saya merasakan sakit kepala. Saya mohon maaf, mungkin ada perilaku saya yang salah sehingga kepala saya menimbulkan rasa sakit seperti saya alami saat ini atau sebelumnya. Apapun yang saya rasakan saat sekarang, saya menerima dan mencintai diri saya apa adanya. Saya menerima dan mencintai diri saya apa adanya. Saya menerima dan mencintai diri saya apa adanya. Seandainya perasaan ini dapat saya lepaskan ke alam semesta, maka saat ini juga saya lepaskan. Dalam hitungan ketiga, kita melepaskan apapun yang kita rasakan saat sekarang, seperti melepaskan balon gas ke udara. Tarik nafas yang kuat. Tahan, 3, 2, 1, lepaskan. Kita imajinasikan tangannya boleh begini, seperti melepaskan balon gas ke udara. Oke, setelah itu udah biarkan, langsung buka matanya. Oke. Nah, tadi pada saat Anda seperti ini menyeimbangkan otak, yang Anda rasakan apa? Pertama yang menyeimbangkan ketika mengirimkan energi dari kanan kiri ke kanan itu adalah seperti kayak kita
air yang digoncang-goncang. Goncang-goncang. Dan terakhir ketika kita melepaskan itu seperti ketika botol itu berisi air dan sudah kayaknya sudah tenang, jadi kayak seperti nyaman, santai, slow, plong. Plong gitu ya. Nah, itu sebetulnya setiap orang bisa melakukan hal itu. Setiap orang. Dan energi ini yang tadi diasah itu ya, itu kalau semakin sering dilatih itu akan menjadi semakin bagus. Oh siap. Jadi bisa karena terbiasa ya. Ya. Dan termasuk juga nanti Mas Erik bisa bagian tubuh mana yang sakit diketuk aja dengan tangan. Oh oke. Setelah itu imajinasikan seolah-olah itu diambil, dibuang ke semesta. Oh gitu. Nah, satu-satu cara kalau misalnya nih energi lagi drop, maka yang diketuk-ketuk itu adalah plexus di sini. Diketuk-ketuk aja begini dengan kedua tangan gitu ya, ini kan. Nah biasanya kalau terjadi kelelahan tertentu ya, kita itu bisa batuk, ya. Jadi rada rasa sesak sedikit, tapi teruskan aja lakukan, maka lama-lama itu akan menjadi hilang. Oh begitu. Itu Mas Erik. Jadi jadi itu sesuatu yang mudah yang bisa kita lakukan. Nah kalau tetap masih sakit ya silahkan ke dokter. Kalau misalnya Anda ingin menyembuhkan dari sisi emosinya ya bisa mendatangi atau menghubungi pakar penyembuhan. Oke siap. Jadi tadi kita kan ngomongin sakit nih Pak Mandi. Mungkin teman-teman di rumah sakit iya saya yakin semua teman-teman di rumah ini pasti pernah sakit Pak Mandi. Tapi dia kan nggak ngerti bagaimana sih orang bisa sakit gitu. Nah mungkin Pak Mandi bisa memberikan sebuah gambaran gimana sih orang bisa sakit agar nantinya teman-teman pasti punya ini sendiri takaran sendiri. Oh ini udah termasuk ini kayak gitu. Sebetulnya antara sakit dengan penyakit itu dua hal yang berbeda. Berbeda. Jadi sakit itu adalah suatu kondisi mental yang mengganggu kesehatan. Oh begitu. Ya, belum tentu ada penyakit. Oh. Nah, gitu. Jadi bisa aja misalnya saya pernah punya teman ini. Dia itu mengalami satu kondisi yang menurut dia itu terganggu. Akhirnya dia mencari di Google dengan gejala-gejala seperti itu dan dia menemukan satu penyakit apa istilahnya begitu, kelumpuhan otot. Oh oke. Kelumpuhan otot. Nah dia menjadikan dirinya bahwa saya ini terkena penyakit itu, gitu loh. Oh siap. Apa yang terjadi? Dari hari ke hari, minggu ke minggu, dia menjadi semakin kuat beliefnya dia bahwa dia terkena penyakit itu. Jadinya benar-benar dia kena. Benar-benar dia kena. Terpengaruhi dari pikiran. Gitu. Ya termasuk juga orang yang terkena asma. Asma itu kan bukan penyakit, itu yang namanya adalah psikosomatis. Ya, melihat mungkin orang tuanya gitu ya. Sakit seperti itu, tersengal-sengal dan lain sebagainya. Dia awalnya seolah-olah bahwa penyakit orang tuanya itu menurun ke dia. Oh iya. Dan pada akhirnya dia benar-benar meyakini bahwa penyakit orang tuanya itu menurun ke dia. Oh oke. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Dia benar-benar menjadi sesak napas. Dia benar-benar menjadi asma juga. Oh begitu. Gitu. Ya, makanya hati-hati dengan frame of mind kita. Hati-hati kekuatan kekuatan pikiran itu. Yang namanya mind itu adalah antara pikiran dengan perasaan. Itu apa yang kita pikirkan diiyakan oleh perasaan, maka itu yang akan terjadi. Gitu. Makanya coba aja baru bangun misalnya gitu ya. Bangunnya segar. Tapi Anda membuat satu keputusan, aduh kok gak enak badan banget sih,
Akhirnya tadi ini. gak enak badan juga nih. Pada akhirnya Anda sakit beneran loh. Oke. Gitu. Oke. Ya, jadi sakit itu mesti kita manage. Oke, siap. Gitu. Sehingga kalau toh misalnya kita memunculkan satu frame of mind bahwa saya ini tidak sehat, saya ini moodnya hilang, saya ini apa ya namanya, termasuk juga susah cari uang dan lain sebagainya. Coba frame-nya itu diganti. Oh, oke. Frame-nya itu diganti dengan hal yang positif, gitu. Nah, kalau sedangkan yang namanya penyakit itu kan faktor pendorong sebuah penyakit. Oke. Nah, bisa itu adalah penyakit yang menular, bisa penyakit yang tidak menular. Ya, penyakit yang tidak menular misalnya apa? Patah tulang. Oh, oke. Ya, itu kan tidak menular. Ya. Terus yang menular apa? Banyak. Seperti sekarang ini COVID-19 itu menular. Nah, karena disebabkan oleh virus, bakteri, apalagi amoeba juga bisa gitu ya. Dan lain sebagainya. Yang menyebabkan seseorang itu bisa mengidap satu penyakit, gitu ya. Jadi banyak yang kita temukan bahwasanya orang sakit sekalipun tidak ada penyakit. Oh, oke. Dua hal yang berbeda tadi. Ya, gitu. Jadi yang kedua-duanya ini diperlukan adanya penyembuhan. Ya. Kalau yang penyakit ini ditunjang dengan pengobatan dan lain sebagainya ya. Yang sakit ini bisa juga ditunjang dengan pengobatan, tapi sebetulnya yang lebih utama itu adalah merubah dari frame of mind kita. Wah, siap, luar biasa, menarik sekali hari ini Pak Made. Mungkin ini Pak Made ada sedikit pesan terakhir buat teman-teman di rumah, mungkin agar supaya dengan self healing ini bisa mereka lakukan dan self healing ini bisa bermanfaat bagi kehidupan mereka, terlebih lagi dengan keadaan yang lagi. Yang jelas bahwasanya saya meminta dan mengajak kepada rekan-rekan semuanya itu selalu mengambil hikmah dari sebuah peristiwa, ya, yang hikmahnya tentunya adalah hikmah yang positif bagi diri kita. Ini tidak mudah, tetapi juga tidak sulit, gitu, ya. Dan yang lainnya lagi adalah berlatihlah untuk melakukan self healing supaya pada saat Anda merasakan adanya satu sakit yang ringan Anda bisa menyembuhkan sendiri penyakit tersebut. Termasuk juga kalau seandainya bisa itu sudah agak kronis gitu ya, silakan ke dokter. Kalau sudah termanifestasi ke fisik, silakan ke dokter ya. Kalau misalnya itu masih di taraf mental, di taraf emosi, silakan Anda bisa mendatangi penyembuh, apakah itu psikolog ya. Bahkan kalau sudah rada-rada ini tuh, rada-rada goyang nih ya, jiwa Anda rada-rada goyang, Anda bisa mendatangi psikiater atau bisa Anda mendatangi saya juga, Mas. Bisa kesini apa? Ya, bisa mendatangi saya dan saya bisa membantu untuk penyembuhan khususnya emosi ini melalui metode hipnoterapi dan healing dengan online, dengan jarak jauh. Ya, jadi dihubungi mungkin di sini ya nanti ya di Facebooknya ya. Bisa Pak. Atau ini satu lagi Pak. Ini saya lihat di sini ada satu buku yang sangat bagus sekali Pak ya. Mungkin teman-teman di rumah melewatkan tadi apa yang kita bahas ya kan. Mungkin ini gimana Pak Made, cara mendapatkan di mana Pak Made? Kalau yang seperti ini memang ini saya cetaknya sangat terbatas sekali ya. Dan kalau ingin mendapatkan ini tinggal menghubungi Focus Solution Indonesia saja ya untuk mendapatkannya ini. Termasuk kalau misalnya Anda ingin belajar mengenai hipnosis dan hipnoterapi, ini juga bisa. Nanti kita bahas Pak Made ya. Ya, nanti ini nextnya kita bahas. Ya. Dan termasuk juga saya bisa membimbing Anda supaya bisa terampil sebagai praktisi hipnosis dan hipnoterapi secara online juga, Mas. Gitu. Dibuka untuk umum Pak Made ya? Ya, saya buka untuk umum. Gitu. Oke, terima kasih kawan-kawan.
di rumah kawan-kawan SB sudah di pengurus acara. Terima kasih untuk saat ini. Mudah-mudahan semua apa yang kita bahas hari ini bisa berguna bagi teman-teman semua. Silakan dari Mahogany Center. Terima kasih. Selamat